di mana algoritma dan kecerdasan buatan menjadi raja. Sebuah pertanyaan fundamental pun muncul. Kemanakah arah langkah peradaban kita, terutama di bumi pertiwi, yang bernaung di bawah 5 sila nan agung? Guys, ini tuh teknologi yang kita bikin di Desa Melasi itu kan? Iya. Menurut aku sih, Prof, kayaknya sih teknologi kita sekarang ini agak sedikit melenceng ya dari Pancasila. Karena kita tahu kan, semua iptek yang kita kerjain tanpa nilai-nilai Pancasila tuh sama aja kayak nggak ada arahnya gitu, Prof. Ya contohnya aja nih, kayak penggunaan sosial media gitu, Prof. Kalau sosial medianya nggak dikontrol dengan nilai-nilai Pancasila kan kayak nggak ada arahnya, itu jadi bisa orang-orang bisa nyebarin hoax, terus privasinya makin minim gitu kan, Prof. Jadinya menurut saya sih kita harus lebih fokus ke nilai-nilai Pancasilanya sih, ya nggak? Benar sih. Iya, ya. Saya setuju tentang pentingnya etika. Tapi fokus utama iptek itu kan inovasi dan efisiensi, ya kan, Prof? Kalau kita terlalu serius mementingkan rem moral, kita bakalan ketinggalan jauh dari negara lain seperti Tiongkok atau Amerika. Mereka bisa berkembang sangat pesat tanpa mementingkan nilai. Itu juga kemajuan tanpa adanya kontrol moral bisa menyebabkan kesenjangan sosial yang cukup parah, bahkan bisa menggeser nilai budaya kita loh. Contohnya nih, seperti kecerdasan buatan atau AI yang sama sekali tidak mempertimbangkan adanya etika privasi dan HAM, atau pemanfaatan teknologi digital nih yang fungsinya untuk persebaran informasi yang bahkan bisa merusak tatanan sosial loh. Contohnya itu udah nyata banget. Aku setuju sih sama kamu ya. Kan? Menurut Gimana, Prof? Nah, diskusi ini yang saya harapkan. Jika benar, inovasi itu penting, tapi tiada kata pun juga betul bahwa iptek akan rusak apabila lepas dari akarnya. Iya. Prof, maaf saya telat. Mulai masuk? Iya boleh. Silakan, bisa Lagi bahas ini loh, teknologi yang kemarin. Oh iya. Bisa mulai dari dulu ya? Iya. Jadi ada risiko besar apabila iptek lepas dari akarnya, yaitu Pancasila. Pancasila bukan rem, melainkan lentera. Ia yang memandu agar kemajuan iptek berjalan dengan Pancasila agar berkemanusiaan dan berkeadilan. Ingat, di dalam iptek ada 4 konsepsi Pancasila. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, dia harus berintegrasi kepada Pancasila. Yang ketiga, ia berfungsi sebagai rambu normatif. Dan yang keempat, ia menjadi akar pembudayaan untuk karakter bangsa kita. Kalau menurut kamu gimana? Tapi saya setuju sih sama Prof. Iptek tanpa arah itu juga kan bisa masuk lingkungan kan. Contohnya nih kayak teknologi pertanian yang pakai pestisida berlebihan tanpa memikirkan lingkungan sekitar juga itu bisa jadi kacau juga sih. Itu kayak kendala kita program di desa kemarin nggak? Iya betul banget nggak sih? Baik, Bu Lira. Apa kabar juga, Bu? Alhamdulillah baik. Silakan Bu Lira dan kawan-kawannya duduk dulu di Ya, makasih Bu. Oh iya Bu, untuk teknologi pertanian yang kami uji coba kemarin itu apakah membantu warga sekitar? lumayan membantu warga setempat sih, Bu. Karena sebelumnya air yang irigasi kita tuh sangat-sangat sulit ya, kita sulit air banget. Nah, kemudian adanya irigasi otomatis ini lumayan sangat membantu warga setempat. Tapi gimana ya Bu? Mungkin ada kendala ya dari sistem yang kami buat di desa Ibu ini. Begini Nak Ika, irigasi ini memang sangat bagus, tapi bibit unggul yang dipasarkan itu harganya lumayan tinggi buat para
para petani di sini. Kami sebagai petani kecil itu sangat-sangat terhimpit adanya bibit unggul yang harganya tinggi itu. Itu ya Bu kendala yang dialami dengan sistem yang sekarang lagi dijalanin ini. Katanya kata pemerintah sih yang saya dengar itu teknologi ini untuk keadilan sosial ya. Nah, tapi kenapa ya malah memperkaya yang orang berada gitu? Ya, berarti ini masalah keadilan sosial dong, Prof? Iya, Risa. Sila kelima kan ngajarin kita kalau iptek tuh bukan hanya untuk kalangan tertentu aja, tapi iptek tuh kan harus merata, baik itu dari teknologi digital, pendidikan, kesehatan, itu juga tuh harus masuk gitu kan ke pelosok-pelosok desa, hingga semuanya tuh merata. Bener Risa, apa kata Bu Mesti tadi, bahwa Pancasila di kehidupan sehari-hari ini belum diimplementasikan secara maksimal. Nyatanya pada kasus yang ada di Bu Mesti bahwa ada jarak perekonomian warga sendiri seperti itu. Dan di sini bahwa terbukti iptek, perkembangan iptek dan nilai-nilai Pancasila itu memiliki kesenjangan. Benar dikatakan Bu Lira tadi bahwa dulu juga ada program dari pemerintah kalau internet itu mau masuk ke desa-desa, tetapi belum ada sinyalnya nih masuk ke desa. Padahal di kota-kota sudah canggih banget gitu internet itu. Duh, gimana ya Prof? Ini tuh udah jelas banget melanggar hak asasi manusia, Prof. Kita kan sekarang lagi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila nih. Apalagi di sila kedua kan, itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, Prof. Tapi dengan kasus yang sedang kita alami di desanya Bu Mesti, ini jelas banget tidak dehumanisasi banget, Prof. Terus jadi, iya kan? Jadi mungkin kita cari cara lain atau apa gitu, Prof? Ya, nanti kita cari cara lain untuk masalah di desa Bu Mesti. Kita harus memastikan bahwa iptek tidak menghilangkan kesempatan kerja manusia. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ini akan menjadi bahan lanjutan untuk kami diskusikan kembali permasalahan apa yang terjadi di desa Ibu. Terima kasih atas jamuannya Bu, kami pamit kembali. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu. Ibu Terima Lira kasih dan kawan-kawan. Iya, terima kasih. Mari. Mari, Prof. Kita harus diskusiin itu lebih lanjut juga kan? Tapi bentar dulu nih. Prof, maaf banget. Sekarang udah gedungnya udah mau ditutup ya, Prof. Jadinya kayaknya kita bakal lanjutin diskusi di luar, ya, Prof? Gimana? Oke, boleh. Nanti kita konfirmasi ke saya aja ya, mau diskusi lanjutannya gimana. Oke, Prof, aman. Oke, terima kasih ya semuanya atas diskusi hari ini. Oke, makasih juga ya, Prof. Sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, teman, kita langsung turun aja kayaknya. Kamu duluan aja, kayak aku mau beres-beresin tangkap dulu. Oh, ya, aku tadi belum ya. Beres aja. Kayaknya di sini aja nggak sih? Iya. Aku perlu ngabarin Prof nggak? Kabarin dulu. Ya, kabarin ya. Udah, kita diskusi di sini aja. Oke. Aku kabarin dulu. Nah, sekarang kami akan membahas kembali masalah yang sedang kami hadapi. Halo anak-anak. Hai Prof. Apakah diskusinya akan dilakukan di sini? Kayaknya di sini aja deh, Prof. Oke, mari kita lanjutkan diskusinya. Di sini juga Profnya duduk. Ya boleh. Saya agak jompo ya, jadi saya mau duduk aja. Oke. Prof, setelah kita melakukan observasi di desa itu, saya jadi berpikir, iptek itu sebenarnya penting. Tapi kalau ujung-ujungnya hanya memperkaya beberapa orang, tetapi memiskinkan orang lain, apa gunanya? Nah, itu yang saya maksud kita tuh perlu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat lainnya. Bahkan perlu juga nggak sih kalau kayak sektor pendidikan itu turun tangan juga, itu jadi nggak fokus hanya di teknisnya aja, tapi fokus di pembentukan moral dan juga kesadaran mahasiswa-mahasiswa lainnya, ya nggak
nggak sih? Setuju banget sih, tapi kita juga harus ingat kalau di Pancasila tuh ada yang namanya sila ketiga persatuan tuh, yang gimana iptek tuh harusnya juga bisa menyatukan antara baik itu dari informasi dari pemerintah ke pihak desa. Jadi nggak ada tuh informasi-informasi yang simpang siur yang bikin kita tuh jadi pecah belah gitu. Setuju banget. Karena musyawarah tuh penting banget ya, Prof. Apalagi di sila keempat ya kalau nggak salah. Sila keempat itu kan jadinya kita nggak boleh sepihak gitu, Prof. Karena semua teknologi yang ada sekarang ini tuh harus merata, Prof. Gitu. Tapi gimana dengan teknologi kita kan, Prof, yang kita ada di desa Melase, itu seperti ada ketimpangan lah, Prof. Karena ada keluhan dari warga sekitar. Nah, dari kasus yang di Desa Melase itu kan bisa lihat sendiri bahwa implementasi nilai-nilai luhur Pancasila itu sangat penting demi kemajuan iptek. Jadi dari situ kita harus lihat kalau misalnya tentang inovasi atau kreativitas itu juga harus berdasarkan dengan nilai-nilai integrasi Pancasila. Jadi iptek yang berkarakter Pancasila itu seperti membangun jembatan yang baru dan Prof menghubungkan yang terpisah, bukan malah membuat sekat yang ada. Nah, betul sekali yang kalian ucapkan tadi anak-anak. Jadi, Pancasila itu merupakan landasan dan sebagai patokan atas iptek ini. Jadi, dia sebagai pedoman juga buat iptek agar harkat dan martabat manusia itu bisa makin tinggi dan bisa dengan adanya iptek ini mampu menjadi lapangan kerja buat masyarakat itu sendiri. Nah guys, kita kan udah banyak diskusi nih dari tadi sama Prof pagi kan tadi kelas. Nah kayaknya sekarang kita udah punya gambaran dong pastinya gimana program kita di Desa Melase. Kita harus ngembangin iptek sebaik-baiknya di sana. Setuju nggak? Setuju. Jadi kapan kalian mau lanjutin? Deadline-nya, Prof. Iya. Oke, nanti kabarin Prof ya buat kelanjutannya. Kabarin saya lagi ya kelanjutannya. Oke, terima kasih anak-anak. Saya harus pulang. Suami saya nunggu di rumah. Siapin makanan ya, Maria.